Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena dhamma sawanang etamang mutamanti. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Syair Manggala Sutta. Selamat pagi diucapkan kepada Romo Ramani, upasaka, upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, dimanapun berada dapat mengikuti puja bakti pagi hari ini, tanggal 29 Januari 2023. Semoga tambah yakin kepada ajaran Sang Buddha, tambah mengerti mempraktekkan ajaran Sang Buddha, serta mendapat berkah yang tak terhingga mencapai mata dhamma. Namo Buddhaya. Pagi hari ini pembahasan dhamma tentang papa mama yang sangat mendapat gelar sangat-sangat tinggi sebagai Dewa Brahma. Bapak Ibu tahu Sang Buddha memberi sanjungan yang sangat tinggi kepada papa dan mama. Karena papa mama itu tugasnya seperti Dewa Brahma yang selalu mengawasi setiap saat ya kepada orang tua itu, kepada anak-anaknya. Dengan metta, karuna, mudita, upeka. Jadi tujuan mendapatkan penghargaan yang tinggi itu memang sudah sepantasnya, sangat sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh papa mama. Apalagi kalau Bapak Ibu sekarang sedang memiliki keluarga baru, yaitu baby. Apa yang dilakukan? Dengan penuh kasih sayang, metta, cinta kasih, karuna, ya, mudita, dan upeka, setiap detik tidak pernah lepas dari pantauan papa mama. Maka dari itu Sang Buddha memberi nama kepada orang tua baik papa maupun mama sebagai Dewa Brahma.
Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang masih ada Papa dan Mama, hormati setinggi-tingginya seperti kita memberi hormat pada dewa-dewi ya yang patut dihormati. Selain itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Papa Mama itu sebagai guru ya. Guru di antara guru-guru yang sebelumnya ya yang belum Bapak Ibu terima ilmunya, Papa Mama sudah mengajarkan. Semua ibu bapak dapat yang pertama kali pengetahuan dari Papa Mama. Misalnya, kalau jalan demikian, kalau mau makan demikian, kalau mau pakai baju demikian. Semua yang membimbing, memberi pengetahuan, dimulai awalnya dari Papa Mama. Ini dipanggilnya Papa, ini dipanggilnya Mama. Demikian sebagai guru yang membimbing yang awal. Ini perlu Bapak Ibu saudara-saudari sadar. Maka dari itu tugas sebagai Papa Mama itu mulia sekali. Dihormati, memberi pengetahuan, dan yang ketiga adalah sebagai penyokong ya. Segala sesuatu yang dibutuhkan, apa yang bisa Papa Mama lakukan, dikerjakan untuk kelancaran anak-anaknya. Misalnya yang utama memberi makan. Tiap hari, pagi, sore, siang, memberi jajan. Tiap hari, membayar sekolah untuk anak-anaknya belajar agar pinter. Sampai anaknya itu maksimal mampu belajar. Kalau masih lanjut SMP, SMA, universitas, terus aja Papa Mama diusahakan. Berapa besarnya Papa Mama berusaha menyediakan biaya. Kemudian yang keempat adalah Papa Mama sebagai yang melindungi anak-anaknya supaya selalu di jalan yang benar. Kalau salah diperbaiki, jangan dilakukan ya, ini salah. Jangan dilakukan, ini salah. Lakukan yang benarnya begini. Itu yang Papa Mama sudah berikan untuk anak-anaknya. Dapat nggak ibu bapak dari mama papa seperti itu? Dapat. Nah, demikian. Jadi jangan dianggap sekedar papa mama saja. Papa mama itu sampai Sang Buddha memberi sanjungannya luar biasa. Maka dari itu harus kita sadar. Ya, orang yang sangat patut dihormat yang sudah memberikan kehidupan, sudah memberikan seluruh pengetahuan di dunia ini, dan semua tugas-tugas sebagai seorang ibu dan bapak sudah selesai dilakukan oleh Papa Mama apabila anak-anaknya sudah berkeluarga.
Jadi kalau sekarang yang biasa-biasa saja kepada papa mama, mudah-mudahan setelah mendengar dhamma ini ada perubahan yang lebih tinggi lagi kepada papa mama. Karena papa mama itu sudah memberi lebih awal kepada bapak ibu semua. Bukan hanya sekedar, tapi segala-galanya untuk anak. Oleh karena itu, perbaiki kalau memang masih biasa sampai hari ini, setelah pulang sebaiknya lebih untuk menghormat kepada papa mama. Itu baru menghormat. Kemudian yang kedua, apabila saudara-saudari bapak ibu sudah bisa menghasilkan uang, sudah sepantasnya balas budi. Yang masih sekolah, masih kuliah, tetap bisa balas budi. Misalnya saja masih seorang pelajar, rajin-rajinlah belajar. Tunjukkanlah prestasi yang tertinggi, mudah-mudahan dapat beasiswa, membuat orang tua bahagia sekali. Ya. Apalagi kalau udah bekerja, ingat tiap bulan ya kita kasih uang buat jajan papa mama, buat apa saja, beliin pakaian yang disenangin. Karena papa mama itu apalagi ke cucu ya, suka kasih uang kalau cucunya minta uang. Nah itulah makanya pada bapak ibu yang sudah punya pencaharian, baik itu bekerja, dagang, ya sebulan sekali sebaiknya ingat balas budi kepada papa mama. Selain itu, apabila papa mama sudah lanjut usia, sudah waktunya untuk bebas tugas, bebas bekerja, ya, dan beri kesenangan kepada papa mama yang udah lanjut usia. Sudah waktunya menikmati kebahagiaan di hari tuanya. Ini penting, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jangan ditambahin pekerjaannya, ngerawat cucu, ngejagain cucu, diganggu sama cucu. Jangan begitu sebaiknya. Biarkan mama papa kita bahagia di hari tuanya. Nah ini perlu Bapak Ibu saudara-saudari yang sekarang ini sedang, ya saya bilang sedang karena orang tuanya tuh diberi tambahan. Coba pikirkan. Saya juga heran, zaman dulu papa mama punya anak 8, dirawat sendiri sampai sekolah pada selesai, bisa tuh. Ya, iya 8. Mama saya, papa saya anaknya 9. Semuanya ditanganin sendiri, masak, nyuci, semuanya. Tapi yang sekarang baru 2 aja juga udah kerepotan. Kayaknya tuh semuanya kurang terus. Menurutin keinginan mah nggak ada habisnya. Ini untuk keluarga muda, coba pikirkan. Biarkan orang tua kita di hari tuanya tuh bahagia. Makanya tadi Bante bilang kasih uang tiap bulan untuk
jajan, untuk kemana-mana, ajak jalan-jalan. Udah waktu mudanya, habis waktunya untuk cari nafkah, untuk membiayai keluarga. Nah, karena Bapak Ibu usia remaja itu dari 0 tahun sampai 33 tahun. Usia dewasa dari 34 sampai 66 tahun. Usia tua 67 sampai 100. Jadi dibagi 3 fase, ya 3 periode untuk menentukan batasan umur orang. Kapan sih usia tua? Nah itu dari 67 udah ke 100 usia tua. Sebaiknya diberi kebahagiaan menikmati hasil kerja untuk orang tua papa mama. Nah, jadi kalau sekarang ini masih biasa-biasa saja, cobalah setelah mendengar dhamma ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perbaiki mana yang perlu diperbaiki untuk kebahagiaan papa mama yang sudah lanjut usia 67 lebih ya. Kapan lagi Bapak Ibu untuk memberikan bakti kepada orang tua yang bisa kita nikmati. Artinya nikmati bisa kita lihat, bisa kita pegang, ya kan? Dengar nasihat-nasihatnya. Kapan lagi? Karena usia orang kan nggak tahu. Ada ibu bapak tahu kapan yang terjadi besok. Yang Buddha bilang, hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Pernah dengar kalimat itu ya? Makanya mulai sekarang, Bante pesan, ada perubahan setelah mendengar dhamma ini. Penghormatan kepada papa mama, balas budi kepada papa mama, karena papa mama itu oleh Sang Buddha mendapat penghormatan yang tinggi sebagai Dewa Brahma. Dewa Brahma itu yang paling tinggi ya ibu bapak. Melebihi dewa biasa. Dewa biasa apa? Yang ada fisiknya. Dewa dari alam surga Catu Maha Rajika, Dewa Tawatingsa, Dewa Yama, Dewa Tusita, Dewa Nimanarati, Dewa Paranimita Wasawati, yang tertinggi Dewa Brahma. Udah level paling tinggi, papa mama itu mendapat penghargaan dari Sang Buddha dalam hidup ini. Maka dari itu perbaikilah penghormatan kita kepada papa mama, bakti kita kepada papa mama diperbaiki, karena kalau dihitung berapa yang sudah diberikan oleh papa mama untuk kesuksesan hidup Bapak Ibu sampai bisa berkeluarga seperti yang sekarang. Ada bisa dihitung jumlahnya? Enggak bisa. Sampai-sampai Sang Buddha mengumpamakan, andai kata mama di pundak kanan dipanggul 100 tahun, papa di pundak kiri dipanggul 100 tahun. Dikasih pakaian yang bagus-bagus 100 tahun. Kasih makan yang enak-enak 100 tahun. Disenangi semua indera. 6 inderanya disenangin. Ya.
diberi kesehatan, ya, perbuatan untuk membahagiakan papa mama ini belum impas. Belum impas. Mungkin ada yang mau ngasih sebagai harta, posisi, kedudukan sebagai raja, ibu raja. Enggak impas juga. Tapi Sang Buddha bilang, apabila anak dapat merubah kebiasaan buruk dari papa, dari mama, merubah menjadi kebiasaan baik atau menghentikan kebiasaan buruk, baru itu bisa impas. Kenapa? Kalau banyak berbuat buruk, sering membunuh binatang, mengambil barang orang lain, selingkuh, bohong, omongannya kasar, mabuk-mabukan, pelanggaran 5 sila ya. Kalau udah meninggal, ada kemungkinan lahir di alam penderitaan. Ada kemungkinan. Ibu bapak kalau yang rajin mencari informasi di Google, ngebohong sekali aja 7 hari manusia setelah mati ya di neraka siksaannya. Sekali ngebohong 7 hari di neraka, 7 hari manusia. Ayo udah berapa kali? 10 kali? Belum ngematin binatang. Ya kan? Udah mulai sekarang ini diperbaiki. Sila itu sangat besar juga untuk kita perhatikan supaya hidupnya bahagia sekarang, hidupnya bahagia setelah meninggal. Maka dari itu sekarang ini banyak di Google kita cari informasi apa coba yang kita mau cari. Banyak dan banyak juga link yang memberikan dhamma-dhamma ya di Google banyak. Jangan asal yakin aja, teliti, bandingkan, bener nggak nih? Kadang linknya juga bisa menyesatkan, ya. Maka dari itu satu link dengan satu link lagi coba dicerna, diperhatikan. Link yang cukup untuk kita andalkan, kalau saya suka sering buka itu di Samagipala ya, Bante Utamo. Kita mau cari apa misalnya? Daging atau makanan yang dilarang menurut agama Buddha. Misalnya ya, ada ibu bapak makanan yang dilarang. Misalnya pekerjaan yang dilarang menurut agama Buddha. Ada pekerjaan maksudnya jualan, dagang. Tuh. Sekarang lebih banyak yang sudah di loading ya di internet. Nah inilah untuk Bapak Ibu supaya kita lebih memperhatikan kebiasaan buruk yang papa mama biasa lakukan, coba kasih pengertian. Dengan kita kasih video-video dari YouTube atau kita ajak ke wihara untuk kedenger ceramah atau ajak jalan-jalan untuk kunjungan ya ke wihara-wihara. Ya 2 wihara 3 wihara sehari kalau libur minggu cukup menyenangkan suasananya kepada papa mama.
bagus. Sambil rekreasi, sambil refreshing. Itu. Apalagi sekarang jalan semua sudah lancar. Nah inilah maksud saya ada perubahannya di sini untuk membantu papa mama itu di usia lanjutnya ini bahagia. Ya, saya baru aja dapat dapat WA isinya video. Itu ada seorang anak badannya kurus kayak tinggal tulang dibungkus sama kulit. Kalau nggak salah sih si anak lelaki itu. Udah tidur di lantai aja. Dan sama saudara-saudaranya disuruh minta maaf kepada mamahnya atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Karena kalau dilihat begitu, kesalahan dia itu langsung sekarang ini pun sedang berbuah. Badannya tinggal tulang aja semuanya. Ada nggak Bapak Ibu Saudara-saudari? Baru saya dapat 3 hari yang lalu. Ya kan banyak grup juga tuh. Ada. Apa grup Dana Pindah Patah ya? Pak siapa? Ada nggak dapat grup Dana Pindah Patah di Serpong? Dana Pindah Patah Serpong. Kadang dia banyak posting ya yang bagus-bagus diposting. Itu udah lama itu penderitaannya sekarang aja begitu. Karena dia kesalahannya nggak disebutin kan ngomongnya juga udah nggak jelas si anak itu. Udah tinggal ini kaki nih tinggal tulang aja sama kulit. Dada juga semuanya tinggal tulang iga sama kulit. Semua tinggal tulang sama kulit. Kan katanya sih setelah dia minta maaf nggak lama dia meninggal. Tuh si anak yang durhaka. Ada nggak yang dapat postingan itu? Ada. Nah oleh karena itu jangan sampai kita kesalahan yang udah kita lakukan ngelawan orang tua berbuah yang penderitaan untuk kita di hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Karena pasti berbuah Bapak Ibu. Saya bagus juga ngedengar kalimatnya tabur tuai. Bagus ya, tabur tuai. Siapa yang menabur, dia yang menuai kan buahnya. Itu kalimat yang bagus. Jangan sampai. Mendingan kita taburnya yang bagus-bagus saja, berbakti setelah sadar sekarang ya. Dan kita akan membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang lain, khususnya kepada papa mama yang sudah sepantasnya mendapat kebahagiaan dari anak dan untuk kehidupan kita sebagai anak di yang akan datang. Begitu. Inilah baru dikatakan bakti kepada papa mama bisa impas. Jadi kalau dengan materi, dengan yang lain-lainnya bersifat duniawi, nggak kebayar untuk balas budi kepada papa mama. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu yang ada papa, ada mama, masih hidup, sudah lanjut usia, segeralah diperbaiki untuk menghormat, untuk berbakti, ya karena kapan bisa kita berbakti kepada papa mama yang bisa kelihatan, bisa dirasakan oleh papa mama, ya kapan? Nggak ada lagi, cuman di akhir usia lanjutnya ini.
Lalu bagaimana kalau papa mama sudah meninggal? Sang Buddha memberitahu apabila papa atau mama meninggal, maka bakti kita adalah memberi pelimpahan jasa. Bagaimana memberi pelimpahan jasa? Setiap kita berbuat baik, kita berdoa, semoga berkah dari baca parita diterima oleh mendiang papa, oleh mendiang mama, bahagia. Tertolong lahir di alam bahagia. Ngomong. Begitu. Itu bisa kita lanjutkan bakti kita kepada papa mama yang sudah mendiang. Atau kita berdana. Berdana juga ibu bapak harus pilih-pilih. Seumpama petani kalau mau nyebar bibit, dia juga kan pilih-pilih sawahnya, tanahnya yang subur. Jadi bibitnya itu bisa tumbuh, pohonnya banyak, buahnya juga banyak. Jangan asal sama aja berdana kemana aja, sama, beda. Beda. Nah ibu bapak kalau mau bukti di internet, Google, ketik aja. Sekarang sambil ngedengerin nih di Google, kisah Dewa Angkura. Sedikit artikelnya. Kisah Dewa Angkura. Ini sangat jelas. Sang Buddha bilang, berdana itu seperti petani nyebar bibit. Dia kan kita ngasih kan. Harus pilih di tanah yang subur. Supaya pohonnya kuat, banyak. Dan buahnya besar-besar. Jelas ibu bapak sudah tadi. Coba ketik sambil ngedengerin saya. Kisah Dewa Angkura. Jelas sekali. Maka dari itu ini juga pengertian. Berdana itu beda buahnya. Maka dari itu ini saya beri masukan untuk Bapak Ibu saudara-saudari mindsetnya, pola pikir dirubah bahwa berdana itu buahnya beda-beda. Jangan dianggap sama, semua beda. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang banyak, ada yang paling banyak. Ke orang suci lah kumpulannya paling banyak itu ke Biku Sangga. Coba artinya, Sangga adalah siswa Sang Buddha segala macam ya. Sangga ladang untuk berbuat jasa yang tiada taraknya di dunia ini. Sampai Dewa Saka sendiri, rajanya dewa di alam surga Tawatingsa, dia pengen berdana pindah patah. Karena dia jarang punya kesempatan. Raja Dewa Saka kepada Bante Kasapa, kalau nggak salah Mahakasapa. Ada situ. Nah inilah Dhamma, mudah-mudahan Bapak Ibu ada perubahan kepada Papa dan Mama yang sudah lanjut usia. Semoga Papa Mama di hari tuanya ini bahagia. Dengar kata. Kalau Papa Mama anaknya dengar kata ke Papa Mama, bahagia nggak Papa Mama? Bahagia kan? Nah ini ke satu perubahan. Dari ngedengar Dhamma, kemudian sekarang berubah, dengar kata Papa Mama, dengerin, jangan dilawan. Udah bahagia Papa Mama. Ya, soal bisa dipraktekin atau enggak, kemampuan kita.
Tapi setidaknya kita dengar, jangan dilawan. Itu udah bagus. Lama ini yang ada papa mama kalau ngasih nasihat atau papa mama ngomong langsung dilawan ya. Mulai sekarang coba lihat perubahannya. Diam, dengerin. Itu udah bagus. Syukur bisa kita praktekin supaya papa mama itu bisa tersenyum bahagia. Nah, beginilah kalau sudah meninggal, pelimpahan jasa. Ntar misalnya makan siang nih, Bapak Ibu berdana makan siang ke Bante. Langsung waktu Bante doa numodana, kirim berkahnya kepada mendiang. Berkah dana ini saya limpahkan, saya bagi, saya doakan kepada mendiang papa, mendiang mama. Semoga dapat makanan surgawi, dapat air minum surgawi, tertolong lahir di alam bahagia. Cukup doa begitu. Coba baca kisah Tiro Kuda. Ya, Tiro Kuda itu ada. Kalau kita diam aja nih, leluhur kita sangat mengharapkan, dia nggak dapet. Udah berdana diam saja, nggak kita bagi. Padahal kita udah punya kan berkah, udah berdana. Dia sangat mengharapkan, dia kecewa. Itu ada di penjelasan Tiro Kuda Sutta. Kisah Tiro Kuda Sutta. Ketik aja ntar di Google. Jadi nanti lihatnya di kata-katanya, di penjelasannya. Sekitar alinea ke-29 atau alinea ke-10 atau 11 ya. Di situ. Kalau kita enggak bagi, dia sangat kecewa. Cuman karena enggak bisa komunikasi, beda dimensi, ya kita nggak tahu. Tapi di situ bisa di cerita di kata-kata Tiro Kuda Sutta ini, leluhurnya Raja Bimbisara dia protes karena tadi siang Raja Bimbisara itu berdana kepada Sang Buddha, dana makan siang kepada 1.250 biku. Sudah berdana kan Bante Anumodana. Itu yang pertama kali dalam sejarah memberi dana. Karena sebelumnya belum ada. Jadi ceritanya setelah keluar wasa, Sang Buddha mau membabarkan dhamma. Wasa pertama ya. Kan dia Sang Buddha ceramah berwasanya di Taman Rusa Isipatana ya Megadaya bersama dengan 60 biku arahat. 60. Yang 5 Pancawagya, Anyakondanya, Wapa, Badia, Mahanama, Asaji. Yang 55 adalah Bante Yasa Kulaputa bersama 54 teman-temannya di Taman Rusa Isipatana. Setelah keluar wasa pertama, Sang Buddha mau membabarkan dhamma ke Raja Bimbisara, dan yang 60 suruh membabarkan dhamma ke segala penjuru. Misioneris yang pertama. Itu wasa pertama. Dilakukan oleh 61 biku arahat. Termasuk Sang Buddha. Nah Sang Buddha setelah membabarkan dhamma kepada Raja Bimbisara di kota Rajagaha, di hutan Weluwana, Raja Bimbisara mencapai Sotapanna. Setelah mendengar dhamma, setelah mencapai Sotapanna, banyak juga karyawan kerajaan, saudara-saudara Raja Bimbisara mencapai kesucian, diundanglah para Bante dengan Sang Buddha makan besok.
Sang Buddha terima. Nah, setelah dana makan selesai semua, Sang Buddha Anumodana, tapi Raja Bibisara diem saja. Padahal leluhurnya berharap semoga berkah dana ini dilimpahkan ke leluhur. Sangat berharap dia. Sampai Sang Buddha selesai Anumodana, Raja Bibisara diam aja. Udah doa selesai, Sang Buddha pulang ke Weluwana. Malamnya protes. Leluhur itu datang ke kamar Raja Bimbisara. Protesnya apa? Menunjukkan gambar-gambar yang menyeramkan. Ada badan aja terbang-terbang, nggak ada kepala. Serem nggak? Tengah malam. Suara yang aneh-aneh, menyeramkan, menakutkan. Jadi malam itu habis berdana, Raja Bimbisara nggak bisa tidur. Diprotes sama leluhurnya. Nah, pagi-pagi subuh langsung Raja Bimbisara nanya ke Sang Buddha, lagi malam kenapa saya menyaksikan bentuk-bentuk yang seram, suara-suara yang menakutkan, apa bakal bahaya saya? Sang Buddha bilang tidak. Itu adalah leluhur Baginda yang sebetulnya kemarin itu mengharapkan doa pelimpahan jasa dari dana yang dilakukan kepada Buddha dan Bhikkhu Sangga. Makanya dia protes, datang mengganggu. Oh, kalau udah begitu kan ibu bapak kan udah ini kan, udah apa istilahnya, lega ya kan, nggak ketakutan lagi. Oh itu. Kalau saya mau dana lagi sekarang, karena kan masih subuh ya ibu bapak ya. Saya dana lagi kepada Sang Buddha sama Bhikkhu Sangga sekarang bisa, boleh? Boleh. Dengan cara diam. Sang Buddha kan diam aja, tanah itu terima undangannya. Buru-buru dia sujud, pulang, kasih tahu yang masak, suruh bikin lagi, mau berdana ke Sang Buddha, Bhikkhu Sangga. Dan setelah makanan siap, diundanglah Sang Buddha dengan Bhikkhu Sangga untuk makan. Datang ke istana. Nah, Sang Buddha supaya yakin apa yang Sang Buddha katakan tadi, bahwa doa dari orang yang masih hidup untuk diberikan kepada yang sudah meninggal diterima, maka leluhurnya itu diperlihatkan, kelihatan sama mata, daging banyak. Di situ ditulis 80.000 makhluk kelaparan, makhluk setan, makhluk peta. Maka di situ kan judul sutanya apa? Tirokuda Sutta, khotbah di luar dinding. Kelihatan ada yang di depan pintu, di tembok, di atas genteng, terbang-terbang, di atas pohon. Setan bisa terbang. Banyak sekali. Makanya setelah Bante, Sang Buddha duduk, pertama kali kasih apa? Nih, air. Langsung, belum Anumodana, tapi Raja Bibisara doa. Semoga yang doa Raja Bibisara ya, Sang Buddha belum doa, belum. Semoga berkah dana ini, air minum ini, leluhur saya dapat air minum surgawi. Selesai ngomong, di langit ada danau. Leluhurnya itu minum, mandi, danau besar. Kelihatan. Kan raja harus yakin doanya itu kelihatan. Jangan membuat ragu raja. Kan gak boleh kan. Kelihatan. Oh senang. Baru doa air aja langsung. Lalu dana makan, minum, segala macam. Langsung dikirim. Semoga berkah dana makan, lauk pauk dan lain-lainnya diterima, dilimpahkan, dibagi ke leluhur saya dapat makanan surgawi. Selesai ngomong, dapat. Wah senang sekali dia. Tapi belum punya pakaian.
belum punya pakaian, danain jubah. Dapat pakaian surgawi hanya sebentar. Dari makhluk peta, makhluk kelaparan, makhluk setan, sebentar langsung jadi dewa. Kalau kelihatan nggak punya rumah, dana pembangunan kuti, segala macam. Itu pelimpahan jasa kepada yang sudah meninggal. Dicontohkan pada zaman awal-awal itu oleh Raja Bimbisara. Ya, waktu dia berdana ke Sang Buddha yang kedua kalinya. Maka dari itu kita sekarang berbuat baik, berdana ke Bante, berdana ke papa mama, langsung kita doakan, kita kirim ke leluhur ya, diterima. Pasti. Baca saja penjelasan Tiro Kuda Sutta, baca penjelasannya. Itu ada dua ya. Yang pertama sutanya pendek-pendek alinianya. Kalau penjelasannya kata-katanya itu panjang lebar. Tapi ada nomornya sama. Makanya yang 11 itu, yang 11 pelimpahan jasa itu jelas sekali. Jadi semua kita kepada papa mama yang masih hidup kita perbaiki demi kebahagiaan papa mama. Di hari tuanya karena udah wajar, apalagi Sang Buddha sampai menyanjung papa mama itu sebagai dewa Brahma yang patut dihormati karena sudah berbuat baik yang luar biasa besarnya. Terus sampai dibagi satu sanjungan sebagai dewa Brahma, sebagai guru yang pertama, ya sebagai apalagi itu sebutnya, penolong yang pertama, sehingga kita semua selamat sampai gede begini, sampai sudah dewasa. Bahagiakanlah papa mama di hari tua. Kalau sudah meninggal, pelimpahan jasa kita lakukan. Kita berbuat baik di mana saja, ingat mendiang bagi pelimpahan jasa, leluhur bagi. Nah inilah yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ibu bapak, saudara-saudari dapat lebih baik lagi mempraktekkan Buddha Dhamma kepada mendiang papa ataupun kepada mendiang mama dan kepada papa mama yang masih hidup supaya bahagia dan kita dapat berkah yang berlimpah dalam kondisi sehat, selamat dan sejahtera hidupnya. Sampai kita juga didoakan oleh anak cucu kita.